Ya pemirsa, pada minggu malam proses evakuasi bus pariwisata yang mengalami kecelakaan tunggal hingga kemudian menyebabkan 13 orang tewas di Jalan Imogiri Mangunan Bukit Bego, Bantul, Yogyakarta berlangsung lama. Proses evakuasi ini paling tidak berlangsung lama karena kondisi bus yang rusak berat. Evakuasi juga cukup sulit karena ban bus masuk ke selokan kecil sehingga menyulitkan upaya evakuasi. Belum lagi kondisi cuaca hujan ini juga memperlambat proses evakuasi. Setelah bekerja keras selama 6 jam, akhirnya bus ini dapat dievakuasi, dibawa ke tempat penumpukan barang bukti. Sementara itu untuk Jasa Raharja Cabang menyatakan semua korban yang meninggal dunia, ada 13 orang tersebut akan mendapatkan santunan dari BPJS sebesar 50 juta rupiah. Ya, untuk memperbarui informasi mengenai kecelakaan bus yang menewaskan 13 orang dan juga membahas mengenai peristiwa tersebut, kami akan hadirkan laporan dari rekan kami Budi Zulkifli yang ada di wilayah Bantul di lokasi kejadian dan juga bersama Sony Susmana, Safety Riding Instructor. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Sony. Selamat pagi, Budi, Mas Bayu, Mbak Maria. Selamat pagi. Kalau begitu, Mas Sony, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak mengenai hal ini, kita tahan dulu ya. Kita akan lihat dulu bagaimanakah update terbaru mengenai korban yang mengalami kecelakaan di wilayah Bukit Bego ini. Sudah ada rekan kami, Budi Zulkifli di wilayah Bantul, Yogyakarta. Budi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Maria, pagi ini kami berada di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta, di mana ini adalah merupakan salah satu dari rumah sakit yang kemarin pada insiden kecelakaan bus maut di kawasan wisata Linggo Imogiri atau tepatnya di Bukit Bego ini dirawat di rumah sakit. Tidak hanya di Rumah Sakit Panembahan Senopati, dari 47 penumpang bus pariwisata tersebut, sebarannya itu dari 47 itu 13 orang meninggal dunia, kemudian 34 lainnya menjalani perawatan di 3 rumah sakit. Ada 14 orang dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati, kemudian 8 orang dirawat di Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian 12 orang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kondisi para korban yang dirawat ini rata-rata mengalami luka ringan dan juga sebagian mengalami luka berat. Sementara itu para korban meninggal dunia tadi malam sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Sukoharjo, Jawa Tengah dengan menggunakan sejumlah unit ambulans yang disiapkan oleh rumah sakit maupun juga dari pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya para korban yang meninggal dunia atau yang selamat ini memang disampaikan oleh Bupati Bantul bahwa pihaknya memfasilitasi kepulangan para korban yang selamat maupun yang meninggal. Untuk korban yang selamat dipulangkan dengan menggunakan mobil pribadi. Awalnya tadi malam mereka akan dipulangkan dengan menggunakan mobil bus yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Namun banyak di antara mereka yang mengaku masih trauma sehingga tidak ingin dipulangkan dengan menggunakan bus dan akhirnya dipulangkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pagi ini dari pantauan kami di Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul ini, suasana di depan UGD yang tadi malam sangat ramai oleh keluarga korban maupun pihak-pihak terkait yang mengurusi masalah kecelakaan ini. Pagi ini suasananya tampak sepi. Kami juga masih menunggu informasi terbaru dari pihak rumah sakit mengenai penanganan para korban yang masih dirawat. Karena dalam catatan yang dirilis tadi malam oleh pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit, ada 14 orang yang dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul ini. Namun kami belum memiliki info yang paling terbaru pagi ini bagaimana kondisi ke-14 orang itu. Dalam catatan yang kami terima menyebutkan mereka mengalami luka ringan, namun kondisi terbaru seperti apa mereka, apakah sudah semakin baik dan bisa pulang atau bagaimana, kita juga masih menanti informasi lebih jelas dari pihak Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul.
Seperti itu untuk sementara yang bisa kami gambarkan suasana di rumah sakit pagi ini. Kembali ke Maria dan Bayu di Jakarta. Ya, terima kasih Budi Zulkifli melaporkan langsung dari Rumah Sakit Panembahan Senopati di wilayah Bantul, Yogyakarta. Itu tadi paling tidak ada 13 korban meninggal dunia dan 34 korban luka ringan hingga berat di 3 rumah sakit di wilayah Bantul. Kita sedikit membahas ya mengenai kecelakaan yang terjadi kemarin dengan Mas Sony. Mas Sony, pagi Mas, kalau sudah melihat mungkin ya pemberitaan, karena kan salah satu faktornya mungkin yang diduga kuat adalah karena si sopir ini tidak terlalu mengetahui medan, ya, tidak terlalu mengetahui karakteristik jalan di sana. Nah, apa yang bisa mungkin Anda highlight ya, Anda garis bawahi soal ketika seseorang mengendarai kendaraan dan tidak terlalu mengetahui medan ini seperti apa? Oke, pertama-tama saya mengucapkan dulu turut berduka cita buat para korban. Ya, mudah-mudahan ini tidak terulang kembali, ini yang terakhir. Amin. Kecelakaan maut ini selalu terjadi akibat dari kurangnya kompetensi pengemudi. Nah, si pengemudi ini baru sadar ketika dia tidak mampu dihadapkan pada situasi darurat. Darurat di sini kan bisa slip, kemudian bisa tadi ban pecah, atau dia tidak paham medan dan sebagainya. Memang mereka memiliki SIM, tetapi mereka belajar baik itu dari training maupun autodidak, semuanya berasumsi. Karena tidak ada satu materi yang mengajarkan mereka pada saat kondisi darurat, kecuali di simulator gitu ya. Nah, ketika mereka tidak punya pengetahuan itu, mereka diajarkan untuk mengarahkan kendaraannya baik itu ke kiri, kanan, lurus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Pikiran dia belum tentu matang ketika mereka tidak dilengkapi dengan kompetensi yang baik. Dan semuanya itu teori. Ingat ya, teori, karena 80% itu pasti fatal. Ya, pasti ada korban. Kenapa? Karena ini kendaraan besar. Momentumnya besar, kemudian powernya juga besar, bobotnya besar. Tetapi yang disayangkan adalah rangkanya tidak mampu melindungi penumpang. Ini berbeda Mas dengan Sony, kalau kita lihat ya. Mas Sony, tapi kalau Anda melihat dan juga mengikuti informasi ini, Anda juga melihat bagaimanakah statement dari kepolisian, kemudian juga dampak kerusakan dari sebuah bus tersebut. Apakah Anda juga memiliki alasan yang sama dengan pihak kepolisian bahwa dugaannya adalah sang sopir ini tidak memahami medan? Kalau menurut saya itu terlalu dini ya. Terlalu dini, tetapi yang pasti fix adalah 90% si pengemudi tidak memiliki kompetensi. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti itu ya, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh sang sopir agar meminimalisir paling tidak dampak kecelakaan? Gini, 100% semua orang pengemudi kendaraan besar ketika dihadapkan masalah ini, 90% ini kecelakaan. Ingat loh, 90%. Semuanya kalau selamat 10% akibat dari untung. Nah, kalau emang dihadapkan dalam kondisi seperti ini, ya mereka cuma satu-satunya berpikir jernih, mengurangi kecepatan. Di sini yang saya dapat informasinya 40 km per jam. Itu lambat, tetapi dengan kondisi normal. Tidak licin, tidak pada tikungan, kemudian tidak turunan. Kalau kondisinya berbeda, 40% adalah overspeed. Baik. Nah, Mas Sony, kalau kondisi yang di Bantul ini, kalau kita bicara tadi soal kompetensi begitu ya. Nah, kompetensi apa yang misalnya pas gitu. Meskipun angkanya tadi ya 90% pasti kecelakaan gitu ya. Ada dampak buruknya. 90%. Nah, tapi kalau kompetensi yang dimaksud oleh Mas Sony ini apa? Misalnya dalam kondisi kemarin lah gitu, di kecelakaan di Bantul ini. Ya, sebagai seorang pengemudi kita tidak bisa mengandalkan reaktif. Ya, karena reaktif ini adalah jurus terakhir. Tetapi proaktifnya yang harus mereka pupuk ketika ketemu jalan licin, ketemu turunan, ketemu misalnya ada ban atau remnya sudah mulai bermasalah, kan dia sudah berpikir aman, oh ini berhenti atau dia harus mengurangi kecepatan. Dan ini bisa dilakukan kalau memang dia berpikir jernih.
Oke, soal berpikir jernih itu ya, juga nanti bisa kita runut sebelum kejadian sebenarnya saya juga tidak ingin menduga-duga, karena ada informasi yang menyebutkan bahwa bus tersebut juga sebenarnya udah nggak kuat nanjak, penumpang disuruh turun dulu, akhirnya dia nanjak. Nah itu juga apakah bisa menjadi salah satu pertimbangan ya yang dilakukan oleh si pengemudi. Sesaat lagi kita ngobrol lagi Mas Sony, termasuk informasi terbaru dari rekan kami Budi Zulkifli. Ya, apa kabar Indonesia Pagi?